Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Seri khotbah yang luar biasa, waktu untuk kasih. Waktunya kita mengalami, menerima kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin gitu saudara. Amin lah gitu saudara. Tapi juga waktunya kita bagikan kasih Allah kepada sesama. Jadi berkat lebih lagi. Saudara, itu waktunya. Hari ini saudara, temanya adalah melayani hal kecil yang mengubah dunia. Artinya melayani itu kelihatannya hal sepele, itu kelihatannya hal kecil, biasa saja melayani. Tapi tindakan itu akan bisa mengubah dunia, mengubah hidup kita, mengubah keadaan keluarga kita, mengubah pelayanan kita gereja, dan punya dampak yang luar biasa. Karena Tuhan berkata hukum utama, hukum kedua adalah love God, saudara, love people with passion. Gitu. Jadi Tuhan dan sesama kita dipanggil untuk itu. Dan kita harus belajar, saudara, antara melayani dan kasih itu ada kaitannya. Saudara, orang melayani belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang bicara, aku cinta Tuhan, nggak mungkin nggak melayani, nggak mungkin diam sendiri. Dia pasti akan tergerak untuk ikut, ya, membantu pekerjaan Tuhan, untuk ikut, ya, mensukseskan, untuk ikut melayani. Itu sudah pasti, saudara. Sama seperti Yesus. Yesus berkata, sangat mengasihi umat Allah, sangat cinta umat Allah, maka dia rela datang ke dunia. Dan kalau saudara baca, Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Karena cintanya pada manusia bukannya datang saja, dia melayani. Bahkan dia rela korbankan semuanya, dia rela korbankan waktunya, dia rela korbankan, ya, apapun yang ada, sampai nyawanya dikorbankan. Dia datang melayani makananku, yaitu melakukan kehendak Bapa untuk selamatkan jiwa. Dia mengasihi, maka dia enggak diam, dia melayani karena dia mengasihi. Demikian juga kalau setiap kita berkata aku mengasihi Tuhan, ada kaitannya kita melayani. Dan kalau kita semua melayani karena cinta Tuhan, ingin membalas kebaikan Tuhan, maka kita akan lihat hidup kita diubah, keadaan keluarga, gereja diubah luar biasa. Ada 5 hal tentang melayani yang akan kita pelajari, yang akan datangkan hal yang luar biasa. Yang pertama, melayani adalah teladan Tuhan Yesus. Katakan teladan. Ya, jadi melayani itu adalah teladan dari Tuhan. Tuhan itu melayani, Tuhan melayani, Tuhan melayani. Maka saudara, kita harus ikut teladan Tuhan. Melayani juga, melayani juga. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Siapa? Saudara juga setuju? Saudara nyebut Yesus itu guru kita, Tuhan kita, angkat tangan. Yang berkata, ya, luar biasa. Dan katamu itu tepat. Tuhan berkata, tepat katamu itu, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun apa? Wajib. Hukumnya itu wajib. Bukan kalau mau, kalau senang, bukan. Bukan kalau ada waktu. Hukumnya itu wajib. Amin, saudara. Wajib. Saling membasuh kakimu itu melayani dengan kerendahan hati. Karena mengasihi, betul saudara, melayani, ya, tanggakan ego kita. Wah, kita lebih hebat, enggak, dengan rendah hati, saudara, memberikan pelayanan. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat padamu, saudara. Jadi dikatakan oleh Tuhan, aku itu sudah beri teladan loh. Kamu berkata aku gurumu, kamu berkata aku Tuhan, aku membasuh kakimu. Dia itu Tuhan loh, dia guru. Itu contoh, karena kasihnya dia rela dengan rendah hati melakukan seperti itu, saudara. Ya, menanggalkan semua egonya, menanggalkan semua gengsinya. Dia rela melayani dengan rendah hati. Dia rela melayani dengan kasih, saudara. Demikian juga kita.
Saudara membasuh kasih bisa saja, boleh saja waktu acara khusus saudara itu untuk dilakukan. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan sekedar nyuci kaki saja saudara. Tapi itu bisa dilakukan setiap saat, setiap hari, dimanapun kita berada. Yaitu saudara saling melayani. Ya karena apa? Kasih, saling melayani dengan rendah hati. Saling melayani, ya hilangkan gengsi kita, melayani dengan rendah hati, melayani karena kasih. Saudara, praktekkan yang pertama dalam keluarga, ya dengan pasangan saudara, jangan gengsi-gengsinya saudara. Wah aku ya kepala keluarga atau aku orang tua, jangan. Layani pasangan saudara dengan kasih dan rendah hati, satu dengan yang lain. Hari ini saudara mulai buka hati, uji. Sudahkah saudara melayani pasanganmu dengan apa? Sungguh-sungguh tulus, hati yang mengasihi, dengan rendah hati. Enggak wah gengsi, tidak. Tapi dengan rendah hati karena kasih. Oh apalagi kasih, layanilah orang tuamu yang sudah melahirkan, yang sudah merawat, yang sudah banyak berkorban. Hormati dia. Jangan tinggi hati, aku sudah sukses, orang tuaku sekarang kuno, sudah tua. Jangan, hormati orang tuamu, rendah hati, layani orang tuamu. Ya, itu akan dikatakan oleh Tuhan. Kalau engkau bisa lakukan seperti itu, engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan bahagia, engkau akan diberikan tempat untuk hidupmu. Engkau akan mengalami perkenanan, engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Betul, anak-anak juga sama. Ya, mengasihi orang tua, bantu orang tua, bisa menghargai, ya, lakukan suatu orang tua terhadap anak juga sama. Jangan aku orang tuanya kok, wah hebat, enggak. Yesus saja guru dan Tuhan, dia melakukan seperti itu. Saja yang pertama, buka hati, itu lakukan atau tidak. Kalau belum, hari ini ingat Tuhan, aku gurumu Tuhan, aku memberi teladan. Biar kita tanggap teladan Tuhan, biar kita ya melayani dengan rendah hati karena mengasihi dengan kasih yang daripada Tuhan. Di mana-mana saudara, di tempat kerja saudara, dalam pelayanan di gereja. Bukan aku yang punya kedudukan, aku SGD, aku SGB, aku KKS bisa di kelompok saya. Enggak, tapi justru melayani dengan rendah hati. Saudara, itu satu yang luar biasa sekali. Amin. Saya bersyukur saudara di gereja kita bisa lihat banyak orang yang melayani dengan rendah hati. Ada pengusaha-pengusaha saudara. Wah kalau di pabriknya dihormati orang. Banyak saudara di gereja mau jadi asyir gitu saudara. Nyambut yang kaya disambut, ya, yang miskin disambut dengan rendah hati. Pendidikan tinggi rendah disambut dengan rendah hati. Karena apa? Kasih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Dokter-dokter ini, Dokter Silvanus, dokter-dokter mau melayani saudara. Itu merendahkan hatinya saudara untuk melayani dengan rendah hati. Kenapa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hukum pertama kasih Tuhan, tapi ingat hukum kedua mengasihi sesama. Banyak orang saudara ya dengan segala profesinya bisa melayani saudara dengan rendah hati. Saya percaya itu berkenan di hati Tuhan. Itu mendatangkan kasih karunia saudara. Tuhan berkati. Yang pertama apa saudara? Teladan. Katakan yang pertama apa? Teladan. Yang kedua, melayani adalah kehormatan. Katakan, kehormatan. Melayani itu bukan hal yang biasa. Melayani itu bukan rendah. Justru itu kehormatan. Kita dapat kehormatan, boleh melayani. Oh, kita dapat kemurahan Tuhan, boleh melayani. Sebetulnya kita nggak layak, saudara. Nggak ada yang layak. Pakai namanya Tuhan, sebagai hambanya Tuhan, sebagai anak, sebetulnya nggak layak. Kalau boleh melayani, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, Paulus berkata, aku itu paling jahat di antara semua rasul yang ada. Ya, kalau aku boleh melayani, itu hanya kemurahan Tuhan. Itu hanya anugerah Tuhan. Aku nggak layak. Tapi oleh kemurahan Tuhan saja,
Aku ini boleh melayani. Bahkan apalagi dia akan jadi rasul. Maka dia berkata, aku tidak mau tawar hati. Aku akan melayani dengan tulus. Aku gak mau nyimpang kanan, nyimpang kiri. Aku gak mau tergoda apapun. Aku tidak mau goyah, sekalipun ada tantangan, sekalipun dicela, sekalipun diperlakukan tidak baik, aku tetap akan melayani. Ini kesempatan, ini anugerah. Aku bisa melayani itu, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah. Itu Paulus, betul? Kita harus menyadari pelayanan itu anugerah, kesempatan, kehormatan. Kejadian 39 ayat 3-4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia apa? Boleh melayani dia. Dulunya nggak boleh. Tapi saudara, Potifar lihat Yusuf ini disertai Tuhan. Yusuf ini diberkati Tuhan. Wah, Potifar senang. Maka sekarang diperbolehkan. Dia boleh melayani Potifar langsung. Ya, kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Saudara dengar. Yusuf boleh melayani Potifar itu. Wah, anugerah, kebanggaan. Boleh. Dulunya dia budak yang rendah sekali. Saudara betul? Enggak dihargai. Tapi sekarang tiba-tiba dapat anugerah. Dia bisa melayani langsung. Menjadi pelayannya Potifar. Apalagi kita, saudara. Dulu kita budak dosa. Dulu kita budak, saudara. Ya, semua yang tidak baik. Tapi oleh anugerah Tuhan, kita boleh melayani Raja di atas segala raja. Anugerah. Itu hanya kemurahan Tuhan. Kita nggak layak, saudara. Harusnya gak layak, hanya dilayakkan oleh Tuhan sendiri. Bukan karena kita baik, bukan karena kita pelayanannya hebat, bukan. Matius 4 ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Siapa yang datang melayani Yesus? Malaikat. Kira-kira pelayanan kita dengan pelayanannya malaikat bagus mana? Pasti bagus pelayanan malaikat, betul nggak? Tapi Tuhan pilih kita anaknya. Saudara, itu anugerah, itu kesempatan. Pelayanan kita kadang-kadang masih banyak keliru-kelirunya, betul nggak, saudara? Masih banyak tidak baiknya, boleh. Tuhan pilih kita, itu anugerah, itu kesempatan, itu kemuliaan. Saya pernah dengar satu kisah, nggak tahu kesaksian atau ilustrasi. Zaman dulu ada banyak budak dijual belikan. Di satu hari di pasar budak orang jual beli budak, saudara. Ada satu budak sedang dipasang untuk dijual gitu, saudara. Ya, dia benci sekali dengan pemiliknya yang mau jual dia. Tapi dia juga benci sekali setiap orang datang lihat-lihat gitu, saudara. Mau dibeli dia benci sekali karena dia diperdagangkan seperti binatang gitu, saudara. Hatinya penuh dengan kebencian, saudara. Satu kali datang seorang, datang juga lihat-lihat, akhirnya terus dibeli, saudara. Setelah dia beli, dia milik Tuhan yang baru, dibawa keluar kota. Dia ikut terpaksa, budak kok, saudara. Tapi hatinya penuh dengan kebencian. Orang laku-laku seperti binatang, budak dijual, dibeli gitu saja. Setelah sampai di luar kota, ada sesuatu yang dilakukan oleh orang yang beli. Dia belenggunya, rantainya dilepas. Dia berkata, aku sudah beli engkau. Aku sudah tebus engkau. Sekarang engkau bebas. Engkau sudah merdeka. Enggak usah jadi budak lagi. Dia enggak bisa ngerti. Enggak pernah ada kamu seperti itu. Enggak pernah ada. Enggak pernah dengar dia. Ada budak dibeli, dilepas, dibebaskan. Enggak ada. Dia nangis. Dia tanya lagi. Betul. Aku sekarang dibebaskan. Aku tidak jadi budak lagi. Karena apa? Dia dikandung sebagai budak. Dia dilahirkan sebagai bayi budak. Dia besar sebagai budak. Nantinya dia menikah sebagai budak. Kalau dia punya anak-anaknya, budak ini miliknya tuannya. Saudara, sekarang dia dimerdekakan. Dia masih tanya-tanya. Orangnya berkata, betul aku sudah beli kau, sudah lunas ini loh. Suratnya yang kau budak aku sobek gitu, buang. Dia nangis, dia tersungkur. Dia enggak mau tinggalkan tuannya. Justru dia berkata, enggak ada orang yang ku dapat seperti itu. Aku mau melayani engkau. Engkau sudah bebaskan aku, tapi aku mau mengabdi padamu.
Aku mau melayani seumur hidupku. Itu gambaran Yesus. Dia beli kita, tapi dia bebaskan. Kita tidak diperbudak, dimerdekakan. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara, yang menjamah dia dalam seluruh kehidupannya, saudara. Itu adalah kehormatan. Amin. Kemarin di Miracle Night Worship, saudara, juga ada yang bersaksi. Dia berkata, dulu hidup saya itu rusak. Saudara, ya bersyukur akhirnya dia dibawa Tuhan ke gereja kita, lalu ikut dan akhirnya diselamatkan. Setiap kali dia masuk gereja, ada yang nyalami dia itu punya kerinduan. Aku kalau boleh jadi asyir, terima tamu, senang aku. Tapi dia berkata, aku tahu diri, aku itu orang yang rusak, enggak layak untuk itu, saudara. Satu hari, ya kakeknya ngajak, ayo jadi asyir. Dia berkata, aku seperti ini enggak layak, gitu, saudara. Lalu asyirnya berkata, hidup lamanya juga sama dengan dia, bahkan lebih parah dari dia, boleh melayani. Lalu dia berkata, kakek, engkau juga enggak apa-apa. Dia senang. Dan akhirnya dia bisa jadi asyir, melayani, saudara. Kehormatan. Amin, saudara. Lalu dia cerita lagi. Setelah itu kalau aku ibadah, lihat ini dulu. Pendoa-pendoa duduk di depan, katanya. Wah, luar biasa. Kalau aku juga boleh jadi pendoa, duduk di depan. Itu luar biasa. Tapi siapa aku, katanya. Kok sampai duduk depan jadi pendoa. Jadi saudara ingat ya, itu diiri orang banyak loh. Diharapkan orang banyak loh, saudara. Tapi luar biasa. Satu kali Tuhan buka jalan, dia boleh jadi pendoa. Kemarin Miracle Night dia juga jadi pendoa di Miracle Night. Duduknya di depan juga, saudara. Dia berkata bersyukur. Pelayanan adalah kehormatan. Aku boleh melayani adalah kehormatan. Amin, saudara. Waktu Pak Jo, saudara, SMA 3, sebelum lulus, saya berkata pada dia, kalau engkau memang tahu dipanggil Tuhan, melayani sepenuh waktu, gak usah ke jurusan yang lain. Jurusan untuk jadi hamba Tuhan saja. Dia masih belum mau gitu, saudara. Tapi akhirnya saya beri contoh. Salah satu contohnya, lihat. Papa ini sudah jadi pengusaha sukses. Perusahaannya sedang maju-majunya. Tapi karena Tuhan yang panggil saya sepenuh waktu, aku berani tinggalkan perusahaan melain Tuhan. Artinya Papa tahu pelayanan itu sesuatu yang mulia. Itu sesuatu yang berharga. Itu hanya kemurahan Tuhan saja. Ya, saya percaya Tuhan jamah hatinya, Tuhan sentuh. Ya, tapi dia tahu bagi papaku pelayanan itu hal yang mulia. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Yang kedua, melayani adalah cara membalas hutang. Ya, yang tidak terbalaskan. Apa yang ketiga? Membalas hutang. 1, 2, 3. Membalas hutang. Tadi yang saya ceritakan budak itu sebetulnya paling cocok untuk ini. Dia tahu dia sudah dibeli harga yang mahal. Saudara, dia untuk mengembalikan gak mungkin bisa. Ya, akhirnya dia sadar. Ya, dia ingin mengabdi. Dia ingin melayani seumur hidupnya untuk membalas hutang kebaikan orang yang sudah memberi dan membebaskan dia. Karena dia tahu orang ini sudah lakukan yang terbaik. Gitu. Kalau kita bisa sadar, kita itu hutang banyak kepada Tuhan. Yang tidak terbayarkan oleh kita. Yang gak mungkin kita bisa bayar. Pelayanan, salah satu cara kita belajar membalas kebaikan Tuhan. Gak ada lain ya yang bisa membayar sampai lunas, gak bisa. Tuhan sudah Allah rela jadi manusia. Dia korbankan waktunya, dia korbankan tenaganya, dia korbankan semuanya. Sampainya dia rela mati di atas kayu salib. Sampai korbankan, saudara. Oh, nyawanya dikorbankan. Sehingga kita bisa dibeli. Sehingga kita bisa ditebus. Sehingga kita bisa diampuni. Sehingga kita bisa diselamatkan. Betul, saudara ya. Sehingga kita dimerdekakan. Bahkan kita diberi hak jadi anaknya Tuhan. Kalau orang tahu pengorbanan Tuhan yang sangat besar, yang begitu luar biasa,
akan berusaha membalas kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan maju. Supaya banyak orang lain juga bisa diselamatkan. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi. Lukas 7 ayat 41 dan seterusnya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar. Katakan 500. Yang lain 50. Kata 50. Karena mereka tidak sanggup membayar. Maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Dua-duanya gak bisa membayar. Lalu dihapus hutangnya. Siapa di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Siapa saudara? Yang hutangnya banyak. Diampuni banyak. Itu lebih mengasihi saudara. Yang nyadari seperti itu. Jawab Simon. Ya, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus padanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu. Ia berkata kepada Simon. Ini Simon orang Farisi saudara ya. Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Di sana padang gurun. Ya setiap kali jalan banyak debu. Rumah-rumah ada bejana-bejana untuk ya nyuci kaki. Tapi Simon ini tidak memberikannya. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Dan menyekatnya dengan rambutnya. Ada perempuan ini berbuat luar biasa. Simon orang Farisi enggak berbuat apa-apa. Air cuci kaki saja tidak. Wanita ini dengan air matanya. Dengan rambutnya. Untuk membersihkan kaki Yesus. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk. Ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Oh biasa-biasa bagi Simon Yesus datang. Ya datang saja di rumah gitu. Tapi perempuan ini lihat Yesus. Wah luar biasa mencium kakinya. Saudara sadar enggak layak. Tapi kakinya dicium. Saudara engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak. Tapi ia menyaki kakiku dengan minyak wangi. Bahkan minyak yang mahal harganya. Yang diterjemahkan kisah lain. Minyak narwastu. Luar biasa saudara. Artinya saudara perhatikan saudara. Yang sadar bahwa oh betapa besar kebaikan Tuhan. Sehingga dia bisa diampuni, bisa diselamatkan. Bagi Simon, bagi orang Farisi itu enggak nyadari kalau sebetulnya Tuhan itu sudah melakukan luar biasa sekali. Saudara, termasuk untuk dia, untuk semua orang. Dia merasa orang baik enggak nyadari. Tapi perempuan berdosa ini nyadari. Oh kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pengorbanannya luar biasa. Dia hanya ingin membalas kasih Tuhan. Dia ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Dia tahu hutangnya gak bisa dibayar lunas. Tapi tindakannya berusaha membalas kebaikan Tuhan semampunya, sebisanya. Saudara dengar. Tuhan lakukan semuanya. Sampai nyawanya korbankan untuk semua kita. Untuk semua orang. Tapi ada yang nyadari, ada yang tidak. Yang tidak nyadari ya biasa. Oh Tuhan Yesus korban. Ya biasa saja. Tapi yang nyadari. Hatinya akan terharu. Dia akan nangis. Dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan berusaha berbuat semampunya. Untuk membalas kebaikan Tuhan. Seperti ini. Sebenarnya tergantung apa? Kita nyadari atau tidak. Farisi ini gak nyadari. Tapi wanita ini menyadari. Yesus berkata karena dia nyadari. Beda. Yang tidak nyadari tidak akan tergerak. Lakukan sesuatu yang luar biasa. Saya doakan setiap saudara. Dibukakan mata roh saudara. Mata hati saudara. Saudara dibukakan betapa besar pengorbanan Tuhan. Kalau kita jujur. Kita itu hutang kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Pengorbanan Tuhan. Yang membuat kita bisa diampuni. Bisa diselamatkan. Bisa dipulihkan. Bahkan bisa dijadikan anaknya. Bisa ada keadaan. Sekarang karena pengorbanan yang besar. Karena kebaikannya yang luar biasa. Orang yang sadar belajar membalas budi kebaikannya. Seperti tadi. Budak yang dibebaskan. Ditebus dibebaskan. Saudara coba buka hati. Intinya kita itu sadar apa enggak tahu. Kalau enggak sadar ya biasa. Oh aku sekarang jadi Kristen ya. Kristen gitu saja. Enggak ada apa-apa.
yang tergerak, betul nggak? Oh sekarang aku jadi anggota gereja kok. Oh sekarang aku dijadwal jadi pelayan, Gak ada sesuatu yang saudara ingin lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Oh karenanya dari hutang yang tidak terbayarkan, yang sudah diberikan Tuhan untuk hidup kita. Saya doakan saudara bisa menyadari sehingga saudara bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ada contoh tadi baru saja di ibadah jam 9. Saya dihubungi ada seorang ibu dan ibunya lagi ingin sekali ketemu dengan saya. Saudara, lalu akhirnya saya temui selesai kebaktian di kantor saya. Dan ternyata dia diantar oleh salah satu SGB karena dia cari SGB-nya untuk bisa ketemu. Dan ternyata kaget ini saudara ya. Ini dia berkata saya itu sendiri. Suaminya sudah nggak ada, itu saudara. Mamanya dia, ibunya juga sudah sendiri. Jadi ini sendiri punya anak, saudara. Dia berkata nggak mudah karena harus ngatasi semua. Tapi dia berkata Tuhan luar biasa, baiknya luar biasa. Dia terus cerita luar biasa. Seharusnya dia sulit, tapi Tuhan gerakkan dia dibuka apa? Buka jualan online, saudara. Wah dia nggak punya pengalaman, dia jualan online, dia tuh terkagum-kagum. Wah laris luar biasa, maju terus, sekianlah maju terus. Lalu dia juga ngajari anaknya, buka online juga. Anaknya juga baru belajar, saudara. Anak buka online, maju, diberkati, pesanan banyak, maju. Semua dicukupi, saudara. Luar biasa, dia tahu ini berkat Tuhan. Dia tahu ini pertolongan Tuhan. Dia tahu ini kemurahan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Boleh ya suaminya meninggal, ya ayahnya dan semuanya. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia berkata aku hutang budi banyak sekali atas kebaikan Tuhan. Lalu dia berkata, waktu gereja kita digerakkan bangun pusat kegeran Roh Kudus. Hatinya dia digerakkan Roh Kudus. Aku harus lakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Tuhan. Untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Lalu dia diingatkan dia punya rumah, tanah, sertifikatnya tadi dibawa saudara. Untuk dipersembahkan. Dia rindu. Dia bisa membalas kebaikan Tuhan. Ini saudara, ini dia serahkan saudara. Ya luar biasa. Tuhan itu berkarya luar biasa. Di pusat kegeran Roh Kudus saya itu terkagum-kagum. Tuhan itu gerakan begitu banyak sekali. Jemaat yang digerakkan. Kita bersatu. Doakan bersama-sama. Kita bersatu. Bangun bersama-sama. Kita bersatu. Tuhan berkarya lebih luar biasa sekali. Oh ini ada nih. Pak Rangga ini. Dan istrinya siapa yang namanya. Pokok pakai fang gitu lah. Itu juga tergerak. Tuhan ingin balas cinta kasih Tuhan banyak sekali. Kemarin kita rundingan untuk bangun kandang. Karena ada jemaat yang mau ngirim 100 domba gitu saudara. Ya kita sedang lalu mikirkan buat kandangnya juga. Intinya orang yang bisa nyadari Tuhan sudah lakukan luar biasa. Yang tidak akan bisa kita bayar dengan apapun. Akan tergerak membalas kebaikan Tuhan. Lakukan yang terbaik Tuhan. Melayani Tuhan. Karena tahu ada hutang yang tidak bisa terbayarkan. Yang keempat, melayani ya transformasi hidup kita menjadi besar. Artinya gini, dengan melayani sebetulnya itu kesempatan hidup kita itu naik. Dengan melayani membuat kita makin bertumbuh, makin dewasa. Dengan melayani kita akan mendapat kepercayaan dari Tuhan makin besar. Saudara, itu kalau kita melayani beda sekali dengan yang tidak melayani. Matius 20 ayat 26. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, siapa yang ingin menjadi makin kecil angkat tangan. Nah, tidak ada ya. Siapa yang ingin dipercaya oleh Tuhan, dipakai Tuhan makin besar, angkat tangan. Di sini dikatakan, hendaklah ia menjadi pelayan. Mau jadi besar? Melayani. Justru
Kalau kita melayani, kita bertumbuh. Kita bertumbuh. Kita bertumbuh. Saudara bertumbuh. Saudara bertumbuh. Saudara bertumbuh. Saudara tumbuh. Di Alkitab ada seorang bernama Yusuf. Saudara tahu enggak? Di Roma dia anak emas. Saudara dimanja ini macam-macam. Gak ada apa-apanya. Sulit bertumbuh. Saudara imannya sulit bertumbuh. Karakternya Tuhan izinkan dia. Akhirnya jadi budak, betul enggak? Jadi pelayan di rumah Potifar tadi. Saudara beda. Dulunya wah Bapak ya apa ini. Sekarang tidak bisa. Sekarang dia harus kerja. Dulu gak usah kerja sudah semua cukup. Sekarang saudara dia bukan perintah. Dia diperintah saudara. Kadang-kadang mungkin dibentak saudara. Kadang-kadang harus belajar. Menundukkan diri. Belajar menghormati. Belajar ketaatan. Belajar setia. Banyak. Saya percaya jadi budak. Dia mengalami proses yang banyak sekali. Tapi dengan itu dia dibangun mentalitasnya. Dengan itu dia dibangun karakternya. Dengan itu dia menjadi lebih rendah hati. Dengan itu dia bisa merasakan penderitaan. Kalau orang itu ya ngalami jadi budak. Ngalami gak bisa apa. Dibangun hidupnya. Setelah itu baru dipercaya perkara besar. Betul? Hanya diangkat. Tapi melalui proses pelayanan. Betul saudara? Saya masih ingat ya, waktu mulai melayani, saya buat kelompok saya salah satunya anggotanya Pak Aditya. Dia pernah bersaksi, pertama aku ditugaskan Pak Obaja untuk bersaksi. Dia pernah, wah sampai mangsur berapa hari katanya. Dikasih tugas untuk bersaksi saja sampai mangsur katanya saudara. Apalagi waktu diberi tugas. Bawa renungan, saudara. Dia berkata, aku doa, puasa, saudara. Dulunya gak pernah doa puasa, saudara. Aku belajar firman. Supaya bisa, saudara. Saudara dengar, kalau gak diberi tugas pelayan, gak melayani, ya gak doa. Apalagi puasa, ya biasa saja, saudara. Supaya pelayanannya gak gagal, doa. Banyak doa. Ya bahkan puasa, banyak belajar. Makin dewasa, makin pandai. Dengar, pelayanan membuat kita makin bertumbuh. Ingat saya pernah bersaksi 16 tahun. Saya ikut Tuhan. Ya cinta Tuhan. Minggu semua kebaktian gak cuma satu. Saya datang ikut semua. Saya perbu gereja saya dulu ada PA. Saya pasti datang. Minggu semua kebaktian. Rabu pagi tiap pagi ada doa pagi. Saya selalu datang. Tapi 16 tahun. Mimpin doa saja gak bisa saudara. Disuruh pendeta saya mimpin doa. Ketakutan. Saya mau jangan pendeta saya sudah duduk terpaksa doa macet. 16 tahun. Setiap minggu ibadah beberapa kali. Setiap Rabu belajar PA. Belajar agama. Setiap pagi doa pagi. 16 tahun gak bisa apa-apa. Di sini ada enggak ya? Yang sudah 5 tahun gak bisa apa-apa. 10 tahun merasa gak bisa apa-apa. 20 tahun gak bisa apa-apa. Saya doakan tidak ada. Keluarga Allah kok saudara. Saya doakan tidak ada. Tapi mungkin dalam hati ada. Saya gak bisa Pak. Kalau disuruh ya gak bisa. Coba dicoba aja ya. Siapa di sini yang pasti bisa. Disuruh memimpin doa pun bisa. Angkat tangan. Siap loh. Gak ada yang bisa. Siapa yang di sini bertumbuh kok bisa angkat tangan. Saudara enggak angkat tangan ya, minta coba ya, enggak mimbar ya, mimpin doa ya. Ya, maka siapa yang enggak bisa lah gitu. Ya udah saudara. Tapi saudara, itu hanya masalah belajar melayani atau tidak. Padahal harusnya bisa. Kalau di rumah, wah pintar banget doanya. Doakan kesehatan Tuhan. Doakan keluargaku Tuhan. Doakan studiku Tuhan. Doakan pekerjaanku. Doakan keuanganku. Tolong Tuhan. Berkati. Macam-macam lah. Pelayanan macam-macam saudara. Kalau disuruh mimpin melayani gak bisa. Padahal kalau di rumah doanya geritil. Malah kalau belum dijawab gimana Tuhan kok belum dijawab toh Tuhan. Itu hanya karena apa? Gak pernah melayani. Enggak pernah dilatih. Pelayanan membuat engkau bertumbuh. Saya bertumbuh karena melayani. Belajar pelayanan di Komsel,
dan seterusnya. Membuat kita naik level. Makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Amin. Yang kelima, melayani akan mendatangkan perkenanan dan kemuliaan dari Tuhan. Tuhan senang, Tuhan berkenan, kemuliaan diberikan pada kita, kasih karunia diberikan pada kita. Saya mau tanya saudara, kalau punya anak sudah disekolahkan sampai S1, sampai S2, pulang nganggur, saudara senang atau senep? Lah kalau Tuhan tahu jemaatnya tiap minggu diajari terus. Ya, 5 tahun tetap nganggur, 10 tahun tetap nganggur, 16 tahun tetap nganggur, sampai sekarang tetap nganggur. Bapak di surga senang atau senep? Saya jawab saudara. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, pelayanku akan berada. Sekarang saudara perhatiin. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak lihat yang melayani. Bapak tahu hebat ini. Dihargai. Saya percaya diberi kepercayaan. Saya percaya diangkat hidupnya. Seperti tadi tuh orang tua. Anaknya kalau nganggur terus males. Ya mau ngasih modal saja mikir-mikir. Betul enggak? Ngangki enggak dikerjakan dengan baik. Habis lagi. Betul enggak saudara? Tapi kalau jadi anak sudah lulus. Kerja sungguh-sungguh. Saudara berjuang sungguh-sungguh. Sukses. Berhasil. Orang tua mau nambah itu mudah sekali. Yang ada bisa diberikan. Yang ada bisa ditambahkan. Dihargai. Disukai. Diberkati. Ngalami kasih karunia. Dan anugerah yang daripada Tuhan. Maliaki 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Saudara perhatikan. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari ini. Ya saudara, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka. Sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Anaknya yang melayani dia. Anaknya yang melayani dia. Sekali lagi, anaknya yang melayani. Saudara, kita bisa melayani dengan apapun. Saudara bisa melayani dengan apa? Tubuh saudara, kekuatan saudara, waktu saudara. Betul tak? Jangan setelah sakit, ya setelah tidak bisa apa-apa, ya itu masih baik saudara. Mau mulai melayani, tapi sebetulnya waktu masih sehat. Lagu hidup adalah kesempatan, betul? Ya melayani. Pelayan waktu hidup ini kesempatan melayani. Saudara, melayani saudara. Untuk mumpung masih bisa. Kalau sudah tidak berdaya lagi. Aku sudah tidak bisa memberikan pelayanan terbaik. Belajar. Dengan apa? Kesehatan kita. Tuhan beri waktu kita. Tuhan beri kesehatan. Pakai untuk melayani. Amin. Ya saudara. Bukan hanya itu saja. Dengan semua talenta saudara. Talenta saudara. Tuhan itu memberi setiap orang talenta. Loh betul saudara. Misalnya lah. Saudara gak punya banyak kecuali saudara itu bisa. Wah akrab, senyum, jadilah asyir. Betul toh? Jadi kalau ada orang datang senyum, diberkati, terima kasih datang. Itu berkati orang loh pelayanannya, betul gak? Kalau merenggut terus, ojo jadi asyir. Betul lah? Jadi apa? Kalau merenggut terus, marah terus jadi apa? Satpam orang marah. Jangan jadi pendoa. Usai setan. Setannya biar takut. Nah gitu saudara. Ini hanya supaya saudara semua jadi ramah gitu saudara. Bisa berkati orang. Pelayan-pelayan Tuhan berkati orang. Betul tak? Itu saja loh. Senyum saudara saja bisa dipakai loh. Melayani pekerjaan Tuhan. Memajukan pekerjaan Tuhan. Memberkati pekerjaan Tuhan. Di KCT banyak tuh saya selalu saksikan. Insinyur, pertanian, peternakan, perikanan. Pakai kepandaiannya jadi volunteer. Mendukung pekerjaan Tuhan di sana. Saudara yang bisa melukis besok dibutuhkan banyak lukisan. Saudara bisa persembahkan.
untuk lukisan yang di sana. Saudara, karena banyak lukisan rohani dibutuhkan. Saudara yang bisa mengukir, saudara. Ya, saudara bisa karena besok dibutuhkan juga banyak ini dan itu. Semuanya. Saudara punya karunia memimpin. Bisa jadi KKS. Betul enggak saudara? Bisa jadi SGD, SGB. Bisa mimpin dengan baik. Setiap apapun talenta saudara bisa dipakai untuk melayani. Belajar membalas cinta kasih Tuhan. Apapun bisa. Yang punya talenta di pujian penyembahan. Melayani di pujian penyembahan. Yang punya talenta doa. Melayani doa. Tapi jangan doanya jadi merenggut gitu. Jangan ya. Tadi hanya contoh saja. Saudara bisa melayani dengan apa? Rumah saudara. Betul? Rumah bisa dipakai untuk komsel. Nah itu melayani, persembahkan yang saudara punya. Tenaga, waktu, talenta, kepandaian, Roma tadi. Betul saudara, dengan apa lagi? Dengan kekayaan saudara. Di Alkitab ada wanita-wanita, istri-istri bendahara. Ya saudara, kerajaan saudara. Melayani Yesus dan murid-muridnya dengan apa? Kekayaan mereka. Mereka ya diberkati Tuhan dengan kekayaan. Pakai kekayaannya untuk melayani. Supaya pekerjaan Tuhan maju. Dengan apapun. Contoh sedikit ya saudara. Bukan untuk apa-apa ya. Kenapa Tuhan mau pakai saya terus. Saya belajar. Apa yang bisa saya pakai. Persembahkan saya persembahkan. Sejak awal saya sudah cerita. Saya pakai tenaga waktu saya melayani. Sebelum saya jadi pendeta. Betul ya? Saya pakai rumah saya persembahkan untuk buka komsel, betul? Melayani di gereja banyak sekali. Bahkan waktu perintisan gereja, saya pakai perusahaan saya, saudara, dukung pekerjaan Tuhan. Dananya banyak saya pakai untuk perintisan dulu, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Di sana saya ya finishing dan printing, saya pakai itu untuk membuat kalender. Masih ingat saudara? Ya, sehingga akhirnya luar biasa. Malah saya diberkati luar biasa. Tapi semuanya saya pakai masa depan saya untuk Tuhan. Ya, yang bisa dipersembahkan, persembahkan. Banyak kalau saudara mau cerita banyak. Tapi itu contoh. Yang pertama, ingat ya. Melayani itu aplikasi kasih kepada Tuhan. Melayani belum tentu mengasihi, tapi kalau mengasihi pasti melayani. Pasti berusaha membalas kebaikan, cinta kasih yang daripada Tuhan. Pasti. Gak ada orang aku cinta Tuhan sungguh-sungguh. Gak pernah berbuat apapun untuk Tuhan, gak ada. Cinta di mulut, bukan di hati. Tapi kalau dari hati, cinta sungguh-sungguh, pasti lakukan sesuatu yang sungguh-sungguh, yang menyenangkan, yang terbaik, yang jadi berkat. Karena dari hati akan terpancar kehidupan kita. Itu pasti. Hari ini, kalau saudara bisa ngerti tujuannya firman Tuhan berikan pada kita, panggilan. Ayo melayani. Di gereja di bawah ada tempat pendaftaran. Kalau saudara rindu saat dengar seperti ini, Tuhan panggil untuk melayani apa, bisa daftar di bawah. Saudara bisa mulai belajar praktek firman. Jadi pelaku firman. Dan saudara akan lihat 5 hal ini akan terjadi dalam hidup saudara. Akan menjadi nyata. Benar? Akan menjadi nyata. Dan itu luar biasa. Saya akan tutup dengan satu kisah yang bagi saya ini luar biasa sekali. Belajar dari Simon Petrus. Simon Petrus dulunya adalah seorang nelayan. Tapi waktu dia jadi nelayan, dia sempat gagal semalam-malaman. Dia menangkap ikan dagiaga. Pada saat dia gagal, dia sedang basuh jalannya. Saudara, Yesus datang. Oh, dalam keadaan gagal malah diminta Tuhan, ya pinjam perahunya. Simon, pinjam perahumu. Aku mau ngajar orang banyak. Hebatnya Simon Petrus, dia mau berikan perahunya. Dipakai Tuhan untuk ngajar orang banyak. Dalam keadaan gagal loh saudara. Dia tetap mau memberikan perahunya. Lalu Yesus ngajar di atas perahu. Simon memberikan waktunya. Dia semalaman belum tidur. Baru memperbaiki jalannya. Belum pulang. Dia mau dengarkan. Oh, firman yang disampaikan oleh Yesus.
Dia tunggu, dia tidak pulang tidur. Dia dengarkan. Sudah selesai, Yesus ngajar. Yesus ngajak Simon, minta Simon, ayo Simon, bawa perahu ini ke tempat yang dalam, tidak di pantai. Dia mau, ya Tuhan suruh bawa perahu ini sampai tempat yang dalam. Saudara, sampai di tempat yang dalam Tuhan perintahkan lagi, Simon sekarang tebarkan jala di sebelah kanan. Saudara, Simon berkata, guru semalam-malaman, itu bisa puluhan kali, bisa ratusan kali, aku tebar jala di sini tidak ada ikan. Aku sudah semalam-malaman tebar terus, tidak ada ikan. Tapi karena Engkau yang perintahkan, aku lakukan, aku tebar jala. Dan waktu dilakukan, mujizat terjadi. Banyak ikan ditangkap, sampai jala hampir koyak. Betul? Simon sampai merasa gak layak. Kami gak layak. Tapi dalam keadaan dia merasa gak layak, Tuhan malah berkata, Simon, engkau bukan hanya jadi penjala yang sukses. Aku mau pakai engkau jadi penjala manusia. Itu melayani. Betul? Singkat cerita, hanya Simon dimuridkan Yesus. Dipersiapkan untuk jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saudara, betul saudara ya? Dimuridkan. Terus sampai saatnya Yesus ya mau menyerahkan semuanya. Yesus kumpulkan muridnya. Yesus berkata, aku anak manusia akan berikan diriku. Ditangkap, dihukum, disiksa, bahkan sampai mati, dikubur. Tapi 3 hari kemudian dibangkitkan. Saudara, Yesus berkata banyak, kamu akan goncang imanmu. Simon berkata apa? Orang lain goncang, aku tidak akan goncang. Betul? Orang lain meninggalkan kau, aku tidak akan meninggalkan kau. Tapi nyatanya, saat Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Simon pun sama, goncang, takut. Dia menyangka 3 kali. Dia tanya, ini murid, bukan. Ada anak kecil, gadis, bukan, aku tidak kenal dia. Dia nangis, dia pergi. Tapi hebatnya Yesus, setelah Yesus bangkit, Yesus cari murid-muridnya lagi. Dikumpulkan mereka di Danau Galilea. Dan waktu Yesus panggil mereka turun, mereka kaget. Yesus sudah menyediakan makan, roti dan ikan. Mereka tersentuh, mereka bukan dicela, kamu gak setia. Tapi malah diajak makan, dijamu, dilayani Yesus. Setelah makan, Yesus berkata apa? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari. Simon berkata apa? Aku mengasihi. Tuhan berkata, gembalakanlah kawan dombaku. 3 kali. Kau mengasihi, tapi Tuhan kau tahu. Yesus berkata, gembalakan kawan dombaku. Dipulihkan Simon yang undur, Simon yang goncang imannya, yang undur. Saudara, dipanggil lagi, diajak lagi melayani, gembalakan kawan dombaku. Saya percaya Simon nangis, diberi kesempatan lagi, luar biasa, bahkan mau jadikan rasul. Lalu dia bangkit, dia terima pelayanan, dia melayani dengan sungguh-sungguh dan dipakai oleh Tuhan. Setelah itu dia sempat melayani sampai di Roma. Dia melayani, selamatkan jiwa, mengembangkan. 1 kali di Roma terjadi aniaya. Kaisar Nero menganiaya, menyiksa orang-orang percaya. Sampai orang ketakutan, termasuk Simon. Dia melarikan diri, dia tinggalkan Roma. Keluar dari Roma, tinggal mau kembali ke Yerusalem. Waktu dia keluar kota menuju Yerusalem, lihat Yesus dari arah berlawan justru datang. Simon berkata, guru mau kemana? Yesus berkata, aku mau ke Roma. Simon berkata, jangan guru, di sana ada aniaya, aku aja lari kok. Guru jangan ke Roma. Yesus berkata apa? Justru karena engkau melarikan diri, kau tinggalkan domba-dombaku. Maka aku harus datang sendiri ke Roma. Aku harus memelihara dombaku. Aku harus jaga dombaku. Lalu Simon ingat waktu peristiwa di sana, gembalakan dombaku. Dia nangis, dia tersungkur, dia berkata, Yesus, guru, engkau tidak usah ke Roma, aku balik ke Roma. Lalu dia melayani, dan hanya banyak jiwa diselamatkan. Eropa dilanda, diselamatkan. Kalau saudara di sana sekarang ada ya Basil, gereja terbesar
Santo Petrus. Dia akhirnya dipakai luar biasa. Kenapa? Dia mau dipulihkan. Saat di Danau Galilea, dia sudah undur. Dia kembali melayani. Saat aniaya besar, berat aniaya besar, dia mau tinggalkan. Akhirnya dia menyadari, dia kembali dalam pelayanan. Hari ini, siapa di antara saudara yang undur, tidak lagi mendekat pada Tuhan, tidak lagi ibadah dengan baik, panggilan Tuhan, ayo kembali. Terlebih lagi saudara yang undur dari pelayanan, firman Tuhan ini sedang bicara. Firman Tuhan ini sedang ngajak saudara, ayo kembali, layani. Ada 5 hal yang luar biasa. Jangan sampai undur lagi. Belajar seperti Simon, yang akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Kita punya hutang yang tidak terbayarkan. Belajarlah mempersembahkan hidup kita untuk belajar, minimal belajar balas kebaikan Tuhan. Makin mengasihi, ya sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Semua bangkit berdiri. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Katakan pada Tuhan saudara, lagu ini menjadi ungkapan saudara. Bukan hanya dengan mulut mengasihi, tapi dengan hati kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dia sudah mengasihi kita. Dia sudah korbankan segalanya. Dia buktikan dengan tindakan yang nyata. Sehingga kita hutang kebaikan Tuhan yang tidak terbayarkan. Melayani lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Pelayanan adalah aplikasi bukti kita mengasihi Tuhan. Ada tindakan yang nyata. Kita rindu melayani, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan, sehingga pekerjaan Tuhan bisa dimajukan, sehingga rencana Tuhan terjadi di muka bumi ini, sehingga kita belajar membalas kebaikan Tuhan. Melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan mulai secara pribadi ungkapkan isi hati saudara. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang menyadarkan kami kasih-Mu yang tidak terbatas. Sudah Kau nyatakan dari apa yang Kau perbuat. Kau korbankan segala sesuatunya. Engkau rela Tuhan lakukan itu, sehingga kami semua bisa diampuni, sehingga kami semua bisa diselamatkan, sehingga kami diberi hak untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Harusnya budak dosa Tuhan, Engkau lakukan segala, bahkan Kau berkati kami sampai sekarang. Kami ada seperti ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami menyadari kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Jangan mengabaikan kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami sadar, jangan seperti Simon orang Farisi, tapi seperti Simon Petrus Tuhan, yang sadar betapa baiknya Engkau Tuhan. Sehingga kami belajar membalas kebaikan-Mu, sehingga kami belajar mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh. Saudara buka hati saudara masing-masing. Adakah saudara mengasihi dengan segenap hati? Adakah saudara lakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, sehingga saudara melayani, sehingga saudara lakukan belajar untuk membalas kebaikan Tuhan. Hari ini sekali lagi, kalau ada yang undur, tidak lagi doa seperti dulu, tidak lagi ibadah seperti dulu, tidak lagi melayani seperti dulu. Saudara jangan diam waktu dengar firman Tuhan ini. Saya percaya Tuhan sedang bicara pada saudara secara khusus, secara rema. Saat itu Tuhan sedang berkata, bukalah hati saudara, milikilah hati tanah hati yang baik saudara. Terimalah firman Tuhan yang akan menuntun saudara, yang akan memakai saudara, yang membuat saudara mengalami kasih karunia yang luar biasa. Dan mulai berkata-kata, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sudah mendengar firman-Mu ini.
Tuhan yang beri hati pada mereka. Sungguh-sungguh firman-Mu menerangi setiap kami. Firman-Mu membukakan pengertian. Firman-Mu menjadi pewahyuan. Firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami. Bahkan setiap kami menanggapi dengan benar. Sehingga sungguh-sungguh Engkau bisa menuntun, Engkau bisa pakai kami. Bahkan Engkau terus berkarya lebih dan lebih lagi. Tuhan, sekali lagi yang undur, Tuhan ampuni. Amin. Tuhan tolong mereka. Amin. Untuk kembali. Yang tinggalkan pelayanan, Tuhan ampuni. Tuhan tolong mereka kembali bisa melayani. Amin. Berilah hikmat, berilah pengurapan, Amin. berilah kemampuan, berilah keberanian, Amin. berilah pertolongan kembali. Dan dipakai lagi oleh Tuhan. Amin. Bahkan dipakai lebih dan lebih lagi. Amin. Seperti Simon Petrus, dipakai lebih dan lebih lagi. Amin. Firman Tuhan hari ini menjadi rema yang luar biasa, menjadi kebangkitan yang luar biasa, menjadi pemulihan yang luar biasa. Dan sejak saat ini mengasihi lebih sungguh, Ya. melayani lebih sungguh, Amin. dan mengalami karya Tuhan lebih Amin. lagi, Amin. lebih lagi, Amin. dan lebih lagi. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah, supaya dengan tubuhnya bisa dipakai Ya. untuk melayani Engkau. Dengan tubuh yang sehat, yang kekurangan berkatilah, supaya mereka bisa menjadi berkat. Yang jalan butuh buka jalan Tuhan. Apapun yang didoakan, hamba-Mu dukung, bawa di hadapan-Mu. Bukalah pintu hatimu, kabulkanlah doanya. Ya. Bahkan berikan ya jawaban doa lebih Ya. daripada yang bisa Amin. diminta, lebih daripada yang bisa dipikirkan. Amin. Oh, lebih dari semua yang ada dalam hati mereka. Amin. Sehingga kami bisa melihat betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Amin. Dan saat ini kami percaya Engkau menjawab doa. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima jawaban doa. Amin. Kami terima pengurapan Tuhan. Amin. Kami terima pemulihan. Amin. Kami terima kebangkitan dari Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita Haleluya. pujikan lagu kemenangan kita. Sorak-sorai sukacita bagi nama Tuhan. Amin. Pulang dengan sukacita, Amin. damai sejahtera yang daripada Amin. Tuhan. Pulang dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami siap diberkati untuk jadi berkat Tuhan. Amin. Yesaya 60 sedang digenapi di tempat ini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah terbit atas kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Itulah perjanjian berkat Abraham. Kau nyatakan bagi setiap kami, anak Abraham secara rohani. Dan kini telah kau berikan berkat yang jauh terlebih besar, Yang jauh. terlebih besar. Mari bersama. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Hidupku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati Aku diberkati. untuk menjadi berkat. Sakitku disembuhkan untuk melayani. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Hidupku diselamatkan untuk menyelamatkan. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Sakitku disembuhkan untuk melayani Engkau Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan kasih yang melayani. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus,
yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin.